Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Dewi Pirtiwi Mursali dari kelas 3D jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Video ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah profesi kependidikan. Pada video kali ini saya akan mengulas tentang perbedaan paradigma pendidikan tradisionalisme dan pendidikan modern. Nah, di sini saya akan mengulas artikel yang berjudul Paradigma Tradisionalisme, Modernisme, dan Postmodernisme dalam Pendidikan Islam. Nah, artikel ini ditulis oleh Muhammad Thorik Aziz, Iin Khairunisa, Mujid Abdullah Romdon, Daru Putri Yudiarti. Nah, langsung saja masuk ke pendahuluan. Di paragraf pertama dijelaskan bahwa pendidikan adalah satu hal yang kompleks, pembahasan yang tidak akan berakhir selama manusia masih hidup dan masih berpikir. Meminjam istilah filsuf ternama Prancis, yakni René Descartes cogito ergo sum, yang artinya aku berpikir, aku ada, yang menunjukkan ekstensi manusia sebagai manusia. Artinya, selama manusia masih bisa berpikir, maka manusia masih membutuhkan pendidikan, suatu proses yang tiada akhir, menurut Nisa tahun 2019. Nah, inti dari kalimat ini yaitu bahwa pendidikan tidak akan pernah berhenti dari kata berpikir, karena berpikir adalah tanda keberadaan manusia. Maka manusia akan selalu membutuhkan pendidikan sebagai proses yang terus berlanjut. Nah, selanjutnya pada pendahuluan ini juga dijelaskan tujuan dari pendidikan, yakni sebagai usaha sadar secara prinsip, sama dengan Undang-Undang Sisdiknas yang memaknai pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat, menurut RI tahun 2003. Nah, pada kalimat ini menggambarkan bahwa tujuan pendidikan ialah suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk menyelenggarakan proses belajar yang memungkinkan peserta didik mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Selanjutnya, kita masuk saja ke hasil dan pembahasan dari artikel ini. Yang pertama ada paradigma tradisionalisme pendidikan. Pada paradigma tradisionalisme pendidikan ini dijelaskan istilah dari tradisionalisme pendidikan. Nah, yakni istilah tradisionalisme pendidikan biasanya digunakan untuk menunjuk pola atau praktik pendidikan yang berjalan stagnan, monoton, pendidikan yang tersentral, teacher center, top down, tertutup, formalistik, dan bersifat indoktrinatif. Istilah-istilah tersebut akan muncul dalam benak ketika membicarakan terkait topik tradisionalisme pendidikan. Model dan pola pendidikan seperti di atas dalam perkembangan pendidikan masa kini dinilai tidak mampu dalam menjawab tantangan dan perubahan zaman yang sangat luar biasa cepat. Kalimat ini menjelaskan bahwa tradisionalisme pendidikan merujuk pada pola belajar yang kaku, monoton, dan berpusat pada guru yang dinilai tidak mampu mengikuti perubahan zaman yang cepat. Pada paragraf berikutnya dijelaskan bahwa pendidikan tradisionalisme telah menjadi sistem yang dominan sepanjang sejarah manusia. Menurut Kunto Wijoyo dalam Jalaluddin 2020, terdapat beberapa ciri pendidikan tradisionalisme seperti berikut. Yang pertama, sangat kokoh dan kuat memegang ajaran orang-orang terdahulu dan kurang memperhatikan perkembangan ilmu-ilmu. Yang kedua, berpegang pada tradisi filosofis serta mempertahankan pandangan filosofis pendidikan sebagai warisan masa lalu. Yang ketiga, sistem pendidikan dengan model kurikulum dikotomis, yakni hanya mengajarkan mata pelajaran agama atau sebaliknya.
Dan yang keempat, metode belajar surugan, di mana seorang guru duduk melingkar bersama murid-muridnya sambil membawa kitab masing-masing. Yang kelima, sarana dan prasarananya yang sangat sederhana. Lingkungan yang kurang ditata senantiasa. Dan yang terakhir yaitu hubungan guru dengan murid demikian erat sekali. Pada kalimat ini menunjukkan bahwa pendidikan tradisional bercirikan keterikatan pada ajaran lama, penggunaan kurikulum yang sempit, metode belajar yang sederhana, fasilitas yang terbatas, serta kedekatan guru dan siswa. Nah, selanjutnya di sini juga dijelaskan bahwa Mas Tuhu dalam bukunya menjelaskan ciri sistem pendidikan Islam tradisional, yaitu kurikulum yang digunakan adalah kurikulum paket. Penyusunan kurikulum berdasarkan warisan masa lalu dan sangat sedikit memperhatikan relevansi serta perkembangan zaman. Pembelajaran yang digunakan masih berpusat pada guru. Beberapa pesantren yang bercorak pesantren tradisional masih mempertahankan model pendidikan tradisional tersebut dengan mengajarkan kitab berbahasa Arab karya ulama abad ke-15 dengan pola pengajaran sistem halakah. Sistem ini juga termasuk dalam kategori pendidikan tradisional yang berorientasi pada hafalan peserta didik dalam Mas Tuhu 1994. Nah, menurut saya pada kalimat ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan Islam tradisional berpusat pada guru, memakai ke kurikulum warisan masa lalu, mengajarkan kitab klasik dengan metode halakah, dan menekankan hafalan. Nah, selanjutnya kita masuk pada paradigma modernisme pendidikan. Di sini tertulis bahwa metode pembelajaran dalam pendidikan modern adalah pembelajaran aktif. Pembelajaran aktif merupakan pembelajaran yang melibatkan siswa dan terjadi komunikasi dua arah. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi metode pembelajaran aktif seperti pengajaran yang komprehensif, komunikasi yang memadai, penggunaan teknologi, pembelajaran baru, pendidikan yang berorientasi pada kepribadian, dan kerja sama tim. Penerapan metode pembelajaran aktif dalam pendidikan modern juga perlu memperhatikan kemampuan guru untuk menggunakan metode ini dan perlu mempertimbangkan kondisi lingkungannya. Menurut Ferdieva tahun 2021. Nah, maksud dari kalimat ini yakni pendidikan modern berfokus pada pembelajaran aktif melalui komunikasi dua arah, pemanfaatan teknologi, penguatan kepribadian, kerjasama tim, serta penyesuaian metode oleh guru. Nah, pada paragraf selanjutnya dalam artikel ini tertulis, jika melihat modernisasi pendidikan Islam di Indonesia, maka akan terlihat suatu proses multidimensional yang kompleks. Satu sisi modernisasi pendidikan mutlak diperlukan untuk mencapai tujuan kemajuan atau pembangunan. Tetapi sisi lain pendidikan juga sering dianggap objek modernisasi atau ukuran negara terbelakang yang masih memodernisasikan pendidikannya. Padahal, fungsi modernisasi pendidikan pada masyarakat maju adalah untuk memberikan kaitan antara anak didik dan lingkungan sosiokulturalnya yang terus berubah. Dalam banyak hal, pendidikan secara sadar digunakan untuk instrumen perubahan dalam sistem politik dan ekonomi. Untuk mencapai tujuan modernisasi tersebut, pendidikan mengalami perubahan fungsional dan antar sistem. Sejak awal abad ke-20, momentumnya gagasan modernisasi Islam yang ditemukan pada lapangan pendidikan modern yang diadopsi dari sistem pendidikan kolonial Belanda. Organisasi-organisasi modernisasi Islam yang memprakarsai pendidikan modern seperti Jamiat Khair al-Irsyad, Muhammadiyah, dan lain-lain. Nah, dalam kalimat tersebut
terlihat bahwa modernisasi pendidikan Islam di Indonesia menjadi pendorong kemajuan dan perubahan, dipengaruhi sistem Belanda dan didukung organisasi Islam seperti Jamiat Khairal Al-Irsyad serta Muhammadiyah. Nah, dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam bercorak tradisional lebih kaku serta guru sentris, sedangkan corak modern lebih dinamis, dialogis, dan mengikuti tuntutan zaman. Keduanya penting diperlukan agar nilai lama tetap terjaga sekaligus terbuka pada pembawaan. Baik, itulah hasil ulasan saya pada artikel ini yang berjudul Paradigma Tradisionalisme, Modernisme, dan Postmodernisme dalam Pendidikan Islam di Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.